Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali hadir di Pengadilan Distrik Tel Aviv pada Senin, 1 Desember 2025, untuk melanjutkan proses persidangan kasus dugaan korupsi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kehadiran ini menjadi sorotan publik karena terjadi hanya beberapa hari setelah Netanyahu secara resmi mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Israel Isaac Herzog. Dikutip dari Arab News, Netanyahu tiba di pengadilan dengan pengawalan ketat, sementara sekelompok kecil demonstran telah berkumpul di luar gedung. Beberapa demonstran tampak mengenakan pakaian terusan oranye menyerupai seragam penjara sebagai bentuk protes simbolik. Mereka menyerukan agar Netanyahu mempertanggungjawabkan proses hukum yang berjalan. Tidak dapat diterima bahwa Netanyahu meminta amnesti tanpa mengaku bersalah atau mengambil tanggung jawab apapun, kata Ilana Barzilai, salah satu pengunjuk rasa yang hadir dalam aksi itu. Kasus korupsi yang berlarut-larut. Netanyahu, yang kini tercatat sebagai Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Israel, pertama kali didakwa pada 2019. Ia menghadapi 3 dakwaan terpisah, penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Proses persidangan resminya dimulai pada 2020 dan sejak itu menjadi salah satu isu politik paling dominan di Israel. Kasus-kasus tersebut antara lain mencakup dugaan penerimaan hadiah mahal dari sejumlah miliarder, serta upaya memperoleh liputan positif dari media tertentu sebagai imbalan kebijakan pemerintah yang menguntungkan. Netanyahu secara konsisten membantah semua dakwaan dan menyebut proses hukum ini sebagai penuntutan bermotif politik. Masalah hukum Netanyahu turut mempengaruhi dinamika politik Israel. Survei elektoral dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa koalisi sayap kanan yang dipimpinnya berpotensi kesulitan meraih dukungan mayoritas dalam pemilihan umum mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Sengkarut hukum ini diyakini memperdalam polarisasi di dalam negeri. Permohonan amnesti yang memicu perdebatan. Kontroversi semakin menguat ketika Netanyahu mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Herzog. Dalam surat resmi yang dirilis pada minggu lalu, tim pengacara Netanyahu berargumen bahwa kewajiban hadir di persidangan telah menghambat kemampuan Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam situasi regional yang dinilai penuh tantangan. Kehadiran rutin di pengadilan telah menghambat kemampuan Perdana Menteri untuk memerintah. Amnesti akan menjadi hal yang baik bagi negara, demikian tertulis dalam surat tersebut. Namun langkah ini dinilai tidak lazim oleh banyak pihak karena pengampunan biasanya hanya diberikan setelah proses peradilan selesai dan terdakwa dinyatakan bersalah. Hingga kini, belum ada preseden pemberian amnesti pada terdakwa yang masih menjalani persidangan. Permohonan Netanyahu diajukan 2 minggu setelah mantan Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada Herzog, meminta sang presiden untuk mempertimbangkan pemberian amnesti. Trump menyebut kasus Netanyahu sebagai bentuk penuntutan politik yang tidak dapat dibenarkan. Respons oposisi, amnesti harus bersyarat atau ditolak. Reaksi keras muncul dari berbagai tokoh oposisi. Beberapa anggota parlemen menyatakan bahwa amnesti, jika dipertimbangkan, seharusnya hanya diberikan dengan syarat tertentu. Misalnya Netanyahu harus mengakui kesalahannya atau resmi mengundurkan diri dari panggung politik. Sebagian politisi lain mendorong opsi berbeda, yakni penyelenggaraan pemilihan umum lebih cepat mendahului jadwal Oktober 2026 sebelum permohonan amnesti diputuskan. Langkah ini dinilai dapat mengembalikan mandat politik kepada publik sebelum Presiden Herzog mengambil keputusan penting. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett turut memberikan pandangan. Bennett, yang memimpin pemerintahan singkat setelah menggulingkan Netanyahu pada 2021 sebelum Netanyahu kembali berkuasa setahun kemudian, menilai bahwa persidangan dapat dihentikan apabila Netanyahu bersedia mundur dari dunia politik. Dengan cara ini, kita bisa meninggalkan ini di belakang kita, bersatu, dan membangun kembali negara ini bersama-sama, ujar Bennett. Sejumlah survei menunjukkan bahwa Bennett termasuk tokoh yang dipertimbangkan publik sebagai calon pemimpin baru Israel apabila Netanyahu mundur. Presiden Herzog masih meninjau permohonan. Hingga kini, kantor Presiden Herzog belum memberikan keputusan. Dalam pernyataan resmi, Presiden disebut sedang meninjau permohonan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai pandangan, termasuk aspek hukum dan dampak politik yang mungkin timbul. Ini adalah permintaan yang tidak biasa dan membawa implikasi signifikan bagi negara. Presiden akan mempertimbangkan permintaan ini secara bertanggung jawab setelah menerima semua masukan yang relevan. Demikian pernyataan kantor kepresidenan. Analis politik menilai bahwa keputusan Herzog akan menjadi salah satu penentu arah politik Israel, terutama menjelang pemilu 2026 yang semakin mendekat. Pemberian amnesti berpotensi memicu perdebatan lebih besar, sementara penolakan amnesti dapat memperkuat tekanan kepada Netanyahu untuk mempertimbangkan opsi politik lain.